Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Florentina Nahampun. Saya peserta Latsar calon pegawai negeri sipil Kementerian ATR BPN Angkatan 1, golongan 2, kelompok kedua. Dengan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai refleksi bela negara. Sebelumnya saya akan membacakan arti dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, atau perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pahlawan nasional yang saya teladani ialah Marie Thomas. Marie Thomas dengan goresan indah. Dia adalah wanita Indonesia pertama yang menjadi dokter. Ia menciptakan sejarah dengan menjadi dokter spesialis wanita pertama di Indonesia di bidang ginekologi dan kebidanan. Marie Thomas lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Sulawesi Utara. Ayahnya bekerja sebagai tentara. Itulah sebabnya keluarganya harus sering berpindah-pindah lokasi di Indonesia. Hal ini membuat Marie bersekolah di berbagai tempat di Sulawesi hingga di Jawa. Marie menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia. Kemudian, Marie memulai praktik medisnya di rumah sakit utama di Batavia yang sekarang disebut Jakarta, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia juga sempat bekerja di Medan, Manado, dan kembali ke Batavia di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Setelah itu, Marie pindah ke Padang setelah menikah dengan Muhammad Yusuf, yang juga seorang dokter. Dia melanjutkan karirnya yang luar biasa sebagai salah satu dokter pertama yang memperkenalkan metode kontrasepsi baru, seperti alat kontrasepsi kepada wanita di seluruh Nusantara. Marie dan Yusuf kemudian kembali ke Batavia setelah beberapa tahun di Padang. Di Batavia, Marie terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa atau Persatuan Minahasa, yang anggotanya termasuk Sam Ratulangi. Pada tahun 1950, Marie mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang pertama di Sumatera dan kedua di Indonesia. Lalu, dia meninggal pada tanggal 10 Oktober 1966 pada usia yang ke-70 tahun. Selanjutnya, ASN role model yang saya teladani ialah Ibu KTU saya sendiri, yaitu Ibu Nursia Nurdin. Ibu Nursia Nurdin ini lahir di Gorontalo pada tanggal 4 Desember 1966. Beliau adalah Kepala Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Manado. Teladan yang bisa saya ambil dari beliau ialah kedisiplinan serta tanggung jawab dalam pekerjaan yang sangat bagus. Ibu Neni panggilan akrabnya sangat baik, bahkan care terhadap para pegawai di kantor. Beliau juga mencerminkan sosok seorang ibu bagi pegawai yang masih muda dari beliau. Sikap-sikap bela negara yang pertama selalu melakukan protokol kesehatan sebelum masuk ke ruangan kantor. Sebagai seorang ASN yang baik dan taat peraturan, di masa pandemi ini yang kian hari semakin meresahkan, kita sebagai seorang ASN yang baik harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, yaitu selalu mencuci tangan sebelum melakukan suatu pekerjaan, termasuk sebelum memasuki lingkungan perkantoran. Yang kedua, jangan lupa untuk cek suhu agar kita tahu bahwa suhu tubuh kita saat mulai bekerja normal. Apabila suhu tubuh melebihi 36,5 derajat, maka karyawan diizinkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Yang ketiga yaitu adalah jangan lupa untuk selalu memakai masker dimanapun kita berada.
Yang kedua dari sikap-sikap bela negara yaitu apel pagi setiap hari. Sebagai ASN yang baik, para pegawai diwajibkan untuk melakukan apel pagi setiap harinya sebelum jam 7.30 WIB. Ini merupakan satu tindakan bahwa kita menghormati perjuangan pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Yang ketiga dari sikap-sikap bela negara yaitu mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik. Anjuran untuk tidak mudik juga diberlakukan bagi ASN. Ini merupakan kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 tahun berturut-turut di seluruh instansi pemerintah. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi ledakan klaster COVID-19 baru di masyarakat. Dan yang terakhir dari sikap-sikap bela negara yang bisa saya bacakan yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semangat. Salah satu tujuan Kementerian ATR BPN adalah mensertifikatkan tanah rakyat melalui program PTSL. Saya sebagai calon ASN di ATR BPN ikut serta dalam program pemerintah ini sebagai tim yuridis. Dan salah satu kegiatan tim yuridis ialah ikut turun lapangan untuk melihat tanah-tanah masyarakat yang akan disertifikatkan. Dan sikap-sikap bela negara yang terakhir yaitu ikut mensukseskan program vaksinasi. Saya sebagai calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ikut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna, agar badan kita selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, sebagai ASN yang baik dan calon ASN yang baik, stop penyebaran berita hoax. Karena itu sangat merugikan diri sendiri, masyarakat, dan Indonesia, dan dunia. Jadi, kita harus cermat dan pintar sebagai calon abdi negara Indonesia. Dan teman-teman saya yang saya kasihi dan saya sayangi, tetap kita harus menjaga kesehatan dengan berolahraga yang baik, berpikiran positif yang baik, diiringi rekreasi dong. Oke, begitu saja video presentasi saya atas bela negara ini. Sampai ketemu di video laser saya selanjutnya. Terima kasih.